Kalau dia memuliakan Allah, kalau dia menghormati perintah Allah, menghormati syiar-syiar Allah, mencintai apa yang diperintahkan Allah, ridho dengan keputusan Allah, maka dialah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iza kana al-'abdu bihaqqin maulahu mutahawinan wa bi amrihi mustakhifan wa li sha'airihi mustasghiran kana Allah azza wa jalla lahu muhinan. Apabila ada orang iza kana al-'abdu, apabila ada seseorang hamba itu bihaqqi maulahu, dengan hak Tuhannya, mutahawinan, anggap sepele, anggap enteng terhadap hak Allah, wa bi amrihi mustahibban, perintah Allah dianggap ringan, anggap enteng, ya, mustahibban, anggap enteng, anggap remeh terhadap perintah Allah. Wa li sya'airihi, syiar-syiar agama Allah, mustasghiran, nganggap kecil. Apalah itu pengajian, apalah itu maulid Nabi, apalah itu ya hari-hari besar, mustasghiran, anggap kecil masalah itu. Kana Allah azza wa jalla lahu muhinan, maka yang dia dapatkan adalah juga derajat kehinaan, karena dia menganggap enteng dengan syiar Allah, anggap enteng kepada perintah Allah, maka Allah pun menganggap dia adalah muhinan, terhina. Na'udzubillahi min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-lutfata bima jarat bihi bil maqadir. Amin ya mujibas sa'ilin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ustaz, para kiai, di ujung sana ada Pak Kiai juga, mantan sekda Kabupaten Pemalang. Kita bersyukur bahwa dapat bersama-sama pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Imam, para alim, para ulama, hadirin wal hadirat sekalian yang berbahagia. Saya tadi sudah khawatir kalau pengajian malam ini tidak jadi. Saya hubungi orang-orang yang menghubungi saya, tidak bisa ditelepon. Gigi saya ke belakang lagi, ternyata di pos pondok pesantren kita tadi, kata mereka tidak bisa karena tidak ada sinyal. Tinggi saya ke tetangga namanya Samsuri, "Cemana lampu ini?" "Dari Palembang Pak," katanya. "Dari Palembang matinya Pak," katanya. Ya kalau udah dari Palembang matinya,
mau dia pahitkan. Tapi karena sudah berjanji, apapun yang terjadi, yang penting saya jangan sampai mengkhianati janji. Aku tengoklah dulu ke situ. Kalau ada orang ngaji, kalau tidak ada masalah. Yang penting saya tunaikan janji saya. Ternyata sampai ke sini rupanya teranglah. Jadi terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan. Pertama-tama tentunya sebagai hamba Allah yang tiada daya tiada upaya, yang la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, dan kita tidak akan berkumpul malam ini kecuali karena hidayah Allah. Kita tidak akan bertemu pada malam ini kalaulah bukan karena pertolongan Allah. Wajarlah dan sudah semestinya kita mengucapkan alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sekalian yang kami muliakan, wabil khusus yang kita banggakan, kita hormati tuan rumah pada saat ini. Saya lupa Pak Supri dan namanya. Ya, Suptiono. Saya tidak begitu hafal apa. Kenapa? Bagi saya Pak mantan sekda, saya tidak terlalu fokus ke nama orang, dan saya tidak begitu penting dengan jabatan orang. Makanya kalau bertanya tadi malam, saya tidak nanya siapa, apa pekerjaan, nggak pernah saya tanya pekerjaan orang. Kenapa? Seandainya pun dia orang yang saya tanya umpamanya tidak punya pekerjaan, saya kan tidak bisa juga memberikan pekerjaan. Untuk apa saya tanya? Kan gitu. Nah, saya mulai dari dulu sampai hari ini Pak Imam jarang nanya nama orang, jarang menanya pekerjaan orang, apalagi jabatan. Karena untuk apa jabatan? Hubbur riyasah ra'sul khati'ah, kata Nabi. Cinta jabatan itu pangkal segala kejahatan. Cinta jabatan itu pangkal segala kejahatan. Ada orang ambisius menjadi ustaz. Ambisius, kalau bercita-cita berkeinginan menjadi ustaz, bagus. Berusaha menjadi ustaz, bagus. Tapi kalau ambisius menjadi ustaz, itu berbahaya. Sehingga sekarang kita lihat ada orang baru tahu ayat 1 udah bercakap kaul kaili, baru hafal hadis sepotong sudah merasa kiai. Itu orang ambisius namanya. Padahal dalam belajar ini atau apalagi yang namanya ilmu pengetahuan, kita ini tidak akan pernah cukup. Karena siapa yang merasa ilmunya sudah cukup, berarti itulah awal kesesatannya. Oleh karena itu, pada malam ini Pak Supri, saya berterima kasih kepada kita semua yang masih eksis membacakan zikir tadi, wirid al-Aqwas. Di dalam dunia modern, semakin pintar seseorang, semakin jarang berzikir. Mohon maaf, profesor doktor jarang itu zikirnya. Kenapa? Dia hanya berpikir. Makanya semakin tinggi jabatan dan tidak, maka hatinya semakin kering, jiwanya semakin gersang. Jiwanya gersang,
hatinya kering. Kenapa? Karena jauh dari zikir kepada Allah. Profesor doktor banyak yang tidak tenang pikirannya. Kenapa? Karena tidak percaya lagi dengan barokah dan hikmah zikir. Dia sudah mempertuhankan pikiran dan kecerdasan kognitifnya. Jadi sehingga tidak semakin dekat kepada Allah. Oleh karena itu saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang ikut pengajian seperti ini. Ini adalah dalam rangka menyuburkan, mengembang tumbuhkan jiwa kita supaya tidak kering dan supaya kita merasa tenang. Banyak orang yang dari segi materi dunianya hebat, tapi tidak pernah tenang pikirannya. Kenapa? Karena jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan zikir yang telah dibacakan tadi, jiwa kita makin tenang. Itu kalau kita hayati satu persatu zikir itu, kalimat per kalimat, itu kan luar biasa. Ya, itu luar biasa. Kalimat-kalimat zikir yang telah kita bacakan tadi itu adalah bacaan yang sangat dahsyat, kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu saya minta kepada kita semua, ajak kawan-kawan kita yang lain, teruslah berzikir, karena ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingat bahwa hanya dengan zikir kepada Allah lah jiwa manusia akan bisa jadi tenang. Manusia yang terus berpikir, ilmu pengetahuannya semakin hebat, tapi tidak diiringi dengan zikir, ingat, dia hanya akan menyiksa diri sendiri dan tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Coba tadi kita dengar ya Latif, ya Latif, ya kan? Salah satunya tadi ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Apa sih Latif itu? Ada doa Pak Supri. Apabila ya Latif dibaca 100 kali, setelah itu kita sambung dengan bacaan Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni as'aluka lutfaka. Baca ya Latif 100 kali, disambung dengan doa Allahumma inni as'aluka lutfaka bima jarat bihil maqadir. Ya Allah, ya Tuhan, aku mintakan seluruh kelemah lembutan dengan kepada seluruh yang ditakdirkan. Jadi ibu-ibu, anak-anak kita sekarang susah diberikan nasihat, sudah lebih patuh kepada apa namanya daripada ayahnya, sudah lebih patuh kepada ini daripada maknya, sudah lebih patuh kepada ini daripada gurunya. Tidak ada lagi yang dihargainya. Tidak ada lagi yang dihargainya. Inilah yang penting bagi dia sekarang. Maka malam ini saya tolong, ya saya sampaikan, saya minta tolong, kalau ada anak-anak kita yang seperti itu, bacakan ya Latif 100 kali minimal habis sholat maghrib, sambung dengan doa Allahumma inni as'aluka lutfaka bima jarat bihil maqadir. Niatkan untuk melembutkan hati anak itu. Kalau bisa 300, 300. Tapi setiap 100 sambung dengan doa itu. Allahumma inni as'aluka lutfaka, ya, bima jarat bihil maqadir. Ulangi lagi, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya. Baca 100 kali, sambung dengan doa tadi. Allahumma inni as'aluka lutfaka bima jarat bihil maqadir. Ulangi lagi, ya Latif, ya Latif. Insyaallah anak yang kita maksud akan diberikan Allah kelembutan dalam hatinya, sehingga bisa menerima nasihat
daripada orang tuanya dan gurunya. Ini yang masalah sekarang. Jangankan anak-anak, ya, orang dewasa pun sekarang sudah banyak yang model itu. Kalau sudah ada siaran apa namanya itu, yang pakai grup tuh, live, ya, live, dapat hadiah mawar, ya, dapat hadiah mawar. Mengucapkan terima kasihnya bukan tanggung. Terima kasih bang, dan memberikan mawar. Padahal kalau dijual itu kan cuma 300 berapa? Ya, 36.000. Nah, kalau itu dijual satu mawar itu, ya kan? Udah berterima kasih. Lakimu memberikan engkau berjuta-juta, tidak pernah kau ucapkan terima kasih. Itu ibu-ibu sekarang banyak yang modul itu. Mohon maaf Pak RW ya. Tapi bukan ibu yang ini ya. Itu yang di luar sana yang tak mau berzikir itulah. Yang jauh dari zikir kepada Allah. Kalau dia mau berzikir kepada Allah, tidak mungkin dia seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita mula-mula kaji lah. Kenapa? Karena kita kan malam ini pengajian kita, saya sudah sampaikan dengan Pak Sutrisno, Sutrisno yang punya bengkel di depan Masuki. Pak Sutris kan tadi di sana di tukang parkir. Ada di situ kan. Udah saya bilang, saya soal ngaji ini bukan ahlinya. Cuma kalau ditanya tentang hukum masalah fikih, saya paham sedikit-sedikit. Karena ibarat fakultas, jurusan saya bukan zikir, tapi jurusannya adalah hukum. Jadi oleh karena itu dalam pengajian malam ini Pak, ya kita apa yang ada lah ya, apa yang ada lah. Ya Bu ya. Kita tidak tahu saya apakah malam ini kita mengaji masalah ngaji fikih, saya tidak tahu. Apakah ngaji tauhid, tidak tahu. Pokoknya dengarin aja. Nah, apa yang saya sebut, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Yang jelas, kalaupun tidak ada yang ibu dapatkan dari saya, duduk di situ saja mendengarkan pengajian sudah mendatangkan pahala dan barokah dalam kehidupan. Karena kata Nabi kita, siapa yang pergi menuntut ilmu dari rumahnya sampai ke tujuan, mulai dari rumput sepanjang jalan, pasir yang kita pijak, debu yang kita lewati, semua beristighfar kepada Allah, minta kepada Allah agar dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik model itu juga, semua yang kita lewati, mulai dari rumput, pepohonan, debu dan pasir. Kalau kita melewati kolam, ikan dalam kolam. Kalau kita melewati sungai Batanghari, semua ikan di Batanghari yastaghfiruna, mereka minta ampun kepada Allah supaya dosa kita yang menuntut ilmu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu besarnya fadilah menuntut ilmu. Soal ada materi yang dapat malam ini, aku tidak ada yang dapat pengajian malam ini. Walaupun tidak ada, pahala banyak. Pahala berangkat ke sini dan pahala pulangnya. Dan selama duduk, ibu hafatul malaika, kita semua ditonton, dimonitor, dilindungi oleh para malaikat. Itu mulianya penuntut ilmu. Maka rugilah orang yang menganggap pengajian atau menuntut ilmu karena merasa sudah cukup, malas dia tidak dapat lagi pahala menuntut ilmu. Kenapa? Karena dia merasa sudah cukup. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Apa para dongan kaji kita malam ini? Dongan apa kaji kita?
Kita baca aja kitab ini. Tidak usah saya sebut apa nama kitab ini. Mata rosakokat to'an wal inadihi anha fa'lam annahu qad asbagha 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinatan. Kalau kita sudah merasa betah, merasa enak di dalam ibadah, macam berzikir, betah rasanya, pergi ke masjid, enak rasanya, sholat, enak perasaan, itu adalah pertanda qad asbagha, telah disempurnakan Allah bagi kita nikmat-nikmatnya. Jadi pertanda orang yang sudah dapat nikmat yang besar itu betah dia di dalam sebuah ibadah, berzikir, ya Latif 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 ya Latif. Enak perasaan kita, berarti Allah sudah memberi rezeki yang luar biasa bagi kita. Enak perasaan kita. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Enak kita rasa mengucapkannya, itu pertanda qad asbagha, sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang sempurna bagi kita. Jadi kita sendiri yang yang bisa menilai apakah kita sudah dapat nikmat itu atau tidak. Itu tergantung kita sendiri. Fa'lam, maka ketahuilah, annahu, bahwasanya qad asbagha 'alaika, Allah telah memberikan kepadamu ni'amahu, nikmat-nikmatnya, zahiratan wa batinatan, baik nikmat zahir dan nikmat batin. Banyak orang yang ucapkan kalimat-kalimat bagus, tapi tidak ibarat makan itu tidak lezat, tidak lezat, berarti belum dapat nikmat yang sebenarnya. Tapi kalau dalam berzikir dia sudah merasa enak, merasa usyuk dia dalam berzikir itu pertanda telah diberikan Allah kepadanya nikmat yang paling besar. Kita rasakan, ibu habis sholat, ibu habis sholat zikir, pokoknya zikir-zikir biasa lah, Subhanallah, 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 Subhanallah. Kalau dalam hati kita enak, enak mengucapkannya dan mantap perasaan kita, itu pertanda Allah memberikan nikmat kepada kita. Kalau Allah tidak memberikan nikmat kepada kita, hanya ucapan bibir, tidak enak perasaan. Subhanallah, 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 1000 kali, tidak ada manfaatnya, tidak ada meresap. Tapi kalau sudah meresap, Allah berarti sudah memberikan nikmat bagi kita, zahiratan wa batinatan, nikmat zahir dan batin. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita perhatikan bagaimana kita dalam beribadah, bagaimana kita dalam berzikir. Kalau sudah muncul rasa enak, rasa betah dalam ibadah itu berarti Allah telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang besar. Coba sekali. Iza aradta, tadi begitu tadi kalau ingin melihat
apakah kita sudah dapat nikmat atau tidak? Rasakan dalam ibadah, rasakan di dalam zikir, rasakan dalam beramal. Dan iza aradta an ta'rifa, jika kita ingin mengetahui qadaraka, posisi kita, jika kita ingin memahami posisi kita di sisi Allah, apakah kita dekat kepada Allah atau jauh, atau jauhnya, ya? Atau jauhnya. Kalau kita ingin tahu apakah kita dekat kepada Allah atau jauh, maka renungkan sejauh mana atau sedekat apa engkau beribadah kepada Allah. Baca Quran cuma sekali sebulan sudah merasa orang takwa. Baca Quran, baca Yasin sekali sebulan udah merasa hebat, udah di-upload kemana-mana, ya? Oh, alhamdulillah. Aduh, Pak Irwin, kirim. Ya Allah, aduh lagi kawan, saudara-saudaraku, bangunlah, katanya kan, sholat tahajud kita mau ya belum nanti malam orang kan, anaknya dari banguninyo, bininya tidak, tapi orang lain diajaknya bangun, bangun diajak, ada orang tahajud, tapi bininya ditalainyo, anaknya dibiarkannya, percuma yang model itu. Kita lah dulu, ku anfusakum wa ahlikum naro, diri kita dulu, keluarga kita, baru ngajak. Ini enggak, orang lain diajak, anak bini enggak. Ada juga penyakit orang model itu, ada juga penyakit itu ya, itu penyakit itu. Tapi kalau sama-sama dilaksanakan, orang apa, keluarga pun diajak, orang lain pun diajak, itu bagus, itu semua bagus. Iza aradta an ta'rifa qadaraka indahu, apabila engkau ingin memahami dan mengetahui bagaimana posisimu di sisi Allah, apakah jauh atau dekat kepada Allah, panzur, maka perhatikanlah. Apa yang mau diperhatikan itu? Bimaza yukimuka, tentang apa yang engkau lakukan, apa yang kau berbuat. Sholat, apalagi bulan-bulan ini ada apa? Ada faidah apa namanya? Kelebihan fadilah ya. Puasa hari 1 Zulhijjah sekian pahalanya, puasa tanggal 2 sekian, nanti puasa tarwiyah tanggal 8 ya Pak Imam. Nanti tanggal 9-nya puasa Arafah, ya kan? Lalu paginya masih imsak, ya kan? Hari raya Idul Adha, jangan minum dulu baru pergi sholat, tidak usah minum dulu. Mulai dari waktu sahur jangan minum dulu, jangan makan, nanti berangkat sholat, habis sholat baru membuka. Walaupun tidak ada puasa namanya, itu disuruh. Kebalikan daripada Idul Fitri. Kalau Idul Fitri, walaupun kita tidak selera, sebaiknya sarapan dulu, atau setidaknya minum ya. Bagi yang ada lontong silakan dulu agak 1 piring. Baru berangkat sholat kan? Baru berangkat sholat. Kebalikannya kalau hari raya Idul Adha, kalau Idul Adha tahan dulu, jangan makan, jangan minum, pergi sholat. Udah pulang sholat nanti baru minum. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Tapi kalau Idul Fitri, minum dulu, sarapan dulu, baru berangkat sholat Id. Itu kebalikannya ya. Saya ingat, sekedar ingati baik. Ya kadang-kadang walaupun kecil masalahnya, kalau tidak diingati lupa kan. Buktinya banyak.
Sudah berkali-kali ngaji fikih. Kalau sudah habis sholat Idul Fitri, tidak boleh lagi takbiran di masjid. Sampai zuhur, asar masih takbiran. Padahal batas takbir Idul Fitri itu habis sholat itulah. Kalau udah bubar sholat Idul Fitri itu, jangan lagi takbiran, tidak ada lagi disuruh. Itu yang dibuat dewe lah itu. Berbeda nanti dengan sholat dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha mau puas takbir silakan. Mulai malam tanggal 10 itu ya. Mulai malam tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, tanggal 14 dan 3 hari tasrik sampai asar. Tapi sesudah maghribnya jangan lagi. Asar itu dapat asar. Asar hari keempat. Ya, asar hari keempat. Apa? Hari keempat, 14 tuh. Cuma sampai di situlah boleh takbir. Kalau Idul Fitri cuma batas selesai sholat Idul Fitri. Kecil masalahnya, tapi ya mohon maaf azan. Saya sebagai orang yang sudah lama di sini, kalau ada pengurus masjid yang buat model itu, malu perasa telinga saya dengarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal udah zuhur Idul Fitri, malu saya dalam hati. Malu. Udah bertahun-tahun pengajian, apa tidak pernah dia ikut pengajian atau macam mana? Apa di telinga itu? Kenapa? Karena ada ketidaksesuaian lagi dengan yang diperintah oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. An Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam annahu qala man arada an ya'lama manzilatahu inda Allah falyanzur kaifa manzilatullahi ta'ala min qalbihi fa inna Allah azza wa jalla yanzilul 'abda indahu haitsu anzalahu al-'abdu 'an nafsihi. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana posisi kita tadi, apakah jauh atau dekat kepada Allah, maka perhatikanlah sampai di mana ya kedudukan Allah kita buat di hati kita. Ya. Kalau kita ingin mengetahui apakah kita jauh dari Allah atau tidak, maka perhatikanlah sejauh mana perhatian kita kepada Allah. Merasa dekat kepada Allah, sholat pun tidak. Sholat pun tidak, tapi merasa dekat kepada Allah. Zikir tidak. Bahkan sekarang ada maksud yang anti zikir. Aduh, anti zikir. Kalau dibacanya zikir, perasaan dia bangkit alerginya. Aduh itu Pak. Sholat Pak, tapi tidak berzikir. Man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Orang yang tidak mau berwirid itu yang di situ, yang belakang SD itu. Ketawa aku namanya, melompat-lompat dia di pohon-pohon. Itu kata man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Orang yang nak berwirid itu, itu perbandingannya. Nah sekarang tergantung kita. Maka gitu, mohon maaf bapak-bapak ya. Mohon maaf. Ini sekedar apa lain ya, ingatkan kita lah, termasuk diri saya sendiri. Berwirid jarang, beribadah jarang, sedekah jarang, beramal soleh jarang, tapi merasa dekat kepada Allah, ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin orang dekat kepada Allah kalau tidak mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal soleh. Tidak mungkin ada orang yang takwa
kalau tidak melaksanakan perintah Allah. Banyak orang sekarang merasa model itu, merasa dirinya orang yang takwa, tapi perintah Allah ditinggalkannya. Syiar Islam dia anggap sepele. Ada orang baca Quran dia tidak senang. Ada orang berjamaah dia bilang so alim, macam-macam. Tapi dia merasa dekat kepada Allah, berarti dia tidak paham yang sebenarnya. Tidak memahami. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, wa iza kana al-'abdu tanazara maulahu mukarraman wa li hurumatihi mu'azzaman wa ila mahbubihi wa mardatihi musari'an kana Allah azza wa jalla lahu fil akhirati wajhihi mukarraman. Kalau dia memuliakan Allah, kalau dia menghormati perintah Allah, menghormati syiar-syiar Allah, mencintai apa yang diperintahkan Allah, ridho dengan keputusan Allah, maka dialah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iza kana al-'abdu bihaqqi maulahu mutahawinan wa bi amrihi mustakhifan wa li sya'airihi mustasghiran kana Allah azza wa jalla lahu muhinan. Apabila ada orang iza kana al-'abdu, apabila ada seseorang hamba itu bihaqqi maulahu, dengan hak Tuhannya, mutahawinan, anggap sepele, anggap enteng terhadap hak Allah, wa bi amrihi mustahibban, perintah Allah dianggap ringan, anggap enteng, ya, mustahibban, anggap enteng, anggap remeh terhadap perintah Allah. Wa li sya'airihi, syiar-syiar agama Allah, mustasghiran, anggap kecil. Apalah itu pengajian, apalah itu maulid Nabi, apalah itu ya hari-hari besar, mustasghiran, anggap kecil masalah itu. Kana Allah azza wa jalla lahu muhinan, maka yang dia dapatkan adalah juga derajat kehinaan, karena dia menganggap enteng dengan syiar Allah, anggap enteng kepada perintah Allah, maka Allah pun menganggap dia adalah muhinan, terhina. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, itulah pengantar pengajian kita malam ini yang dapat saya sampaikan. Yang jelas ada dua tadi. Kalau kita ingin mengetahui posisi kita, maka lihat sejauh mana perintah Allah kita kerjakan. Kalau kita ingin mengetahui jauh dekatkah kita kepada Allah, maka perhatikan apakah kita penuh perhatian kepada hak Allah atau tidak, ya? Apakah hak-hak Allah, perintah Allah penuh kita perhatikan atau tidak? Itulah yang menetapkan, itulah yang membuat posisi kita jauh ataupun tidak. Itu pengajian kita yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Namun sebelum kita tutup, saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan malam ini, mari kita diskusikan bersama sebelum kita selesai dari pengajian ini. Mana tahu ada yang perlu didiskusikannya. Contohnya kemarin aku tengok dengan ada jawaban-jawaban ibu-ibu di majelis duha. Beberapa orang atau bapak-bapak, apa katanya? Minta komentar tentang pendapat Adi Hidayat. Ya, tentang sholat yang tinggal lama, ya kan? Maka Adi Hidayat itu sudah benar.
Cuma kita ikutilah apa itu dari awal, jangan tengahnya kita ambil. Beliau kan sudah mengatakan di awal yang sangat populer dalam mazhab Syafi'i adalah dikodok, kan itu. Tapi kalau kita ambil yang di ujung, maka pendapat yang kedua itu yang ditonjolkan. Padahal beliau sudah menjelaskan, kita yang mendengarkan tidak secara utuh. Makanya perlu katanya pencerahan. Saya berpikir tidak perlu pencerahan, ikuti aja secara utuh, selesai. Ya, ikuti aja pengajian Ali Hidayat itu secara utuh. Apa yang di rekamannya itu secara utuh, saya rasa sudah cukup, tidak perlu dijelaskan lagi. Karena apa yang disampaikan oleh beliau sudah jelas. Tapi kalau kita ngambil setengah-setengah, ya memang model itulah jadinya. Ya kan? Makanya ketawa sendiri saya membaca apa itu. Tolong pencerahannya para ustaz di MDN, katanya kan, tidak perlu pencerahan, tahu yang tidak mau cerahkan aja gitu. Ya. Makanya kalau dari informasi itu harus utuh ya. Jangan ngambil separuh-separuh. Kalau ngambil separuh-separuh, ya jadinya model itulah, tidak lengkap.